Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabum Film Jadul. Sehat semua sekeluarga lur ya? Aman ya? Balik mana yang aku Icang seperti biasa. And welcome to Metaverse. Anda sudah tahu Facebook berganti nama menjadi Meta? Sudah tahu visi misi Mark Zuckerberg untuk menciptakan Metaverse, di mana dunia nyata dan dunia virtual sudah semakin kabur lur. Emang Anda visi misi foya-foya? Gimana mau maju lur kita ini lur? Metaverse kurang lebih seperti film yang banyak banget kalian request untuk dingidulkan kali ini. Bergenre action adventure sci-fi. Film ini berjudul Ready Player One tahun 2014. Film ini cukup panjang lur, tapi dijamin seru abis sampai akhir ya kan. Ready Player One berlatar belakang di masa depan, di mana semua orang lebih mementingkan dunia virtual dibandingkan dengan dunia nyata. Dan saat itu ada game dengan imbalan di luar nalar yang menjadi rebutan para pemain di dalamnya. Penasirun? Ya wes kita langsung gas pantun dari requestan dulurku FF Miles ya kan. Mbah Tukiem kentean micin monggo sekejaaken Cin, awas ojo kakean micin lur. Columbus, Ohio tahun 2045, di sebuah kawasan kumuh bernama The Stacks, yaitu rumah-rumah yang menjadi ruangan-ruangan kecil bertumpuk. Terlihat dunia yang sudah semakin canggih, peran Abang Kofo tergantikan oleh drone dan semua orang hanya peduli dengan VR-nya atau virtual reality. Seorang pemuda yatim piatu bernama Wade Watts tinggal bersama tantenya Alice. Dia pergi ke tempat persembunyiannya di balik rongsokan mobil untuk melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan VR. Columbus adalah kota dengan perkembangan tercepat, di mana James Halliday dan rekannya Ogden Morrow membangun perusahaan Gregarious Games dan menciptakan sebuah tempat virtual bernama Oasis. The Oasis. This is the Oasis. Oasis adalah tempat di mana batas kenyataan adalah imajinasi. Semua orang dapat menjadi apapun yang dia mau, pergi kemanapun yang dia suka, dan melakukan hal-hal yang tidak akan bisa terjadi di dunia nyata. Maka dari itu banyak orang datang ke Oasis karena mereka bisa bebas melakukan banyak hal tidak seperti di dunia nyata. Mas-mas ini adalah avatar Wade bernama Parzival. Di Oasis dia bersahabat baik dengan Edge ya, meskipun belum pernah ketemu di dunia nyata ya kan. Saat itu Edge sedang berada di planet Doom, tempat paling berbahaya di Oasis, sekaligus tempat yang paling tepat mengumpulkan banyak koin. Bersama dengan Daito dan Sou, Edge melawan banyak pemain lainnya dalam memperebutkan artefak Gregarious 120, sebuah item legendaris yang dapat merubah pemakainya menjadi robot besar selama 2 menit. Jika para pemain terbunuh, maka avatarnya bisa hidup kembali, tapi mereka akan kehilangan semua barang-barang yang sudah didapatkan. Koin, kostum, senjata, semuanya hilang lah pokoknya. Makanya banyak yang stres dan ada yang sampai mau bundir kayak begini. Since people spend most of their time in the Oasis, losing your shit. Setelah diluncurkannya Oasis pada tahun 2025, Halliday dan rekannya Morrow menjadi orang paling sukses dan sangat-sangat kaya. Perusahaannya juga menjadi perusahaan terbesar nomor 1. Tapi beberapa tahun kemudian Morrow memutuskan untuk keluar, dan di tahun 2040 sang pencipta Halliday meninggal dunia. Tapi ternyata sebelum kematiannya Halliday sudah menciptakan Easter Egg atau telur Paskah, di mana Easter Egg adalah benda yang tersembunyi di dalam game, dan siapapun pemain yang bisa menemukannya akan mewarisi saham dari perusahaannya, yaitu Gregarious Games, yang bernilai lebih dari $1,5 juta triliun. $1,5 juta triliun. Nolnya kayak gimana itu nggak tahu lagi lur. Bukan hanya itu, tapi juga mendapatkan kendali penuh untuk menjalankan Oasis. Namun untuk mendapatkan Easter Egg tidak semudah itu Ferguson. Halliday dalam bentuk avatarnya yaitu Anorak akan menyebarkan 3 kunci tersembunyi yang ada di dalam game, yaitu perunggu, giok, dan kristal. Mereka yang memiliki ketiganya akan mendapatkan hadiah utama, yaitu Easter Egg. Dan inilah Ready Player One. I created 3 keys, revealing 3 hidden keys to 3 Matt for Halliday's Easter egg begin. Setelah 5 tahun berlalu sejak meninggalnya Halliday, tidak ada seorang pemain pun yang berhasil menemukan kunci-kunci tersebut. Menurut petunjuk yang ditemukan, kunci pertama ada di game balapan, tapi nggak pernah ada satupun pemain yang bisa sampai garis finish. Susah banget lur, pakai cheat juga nggak bisa ya kan. Pemain-pemain yang masih berusaha mencari Easter egg disebut Hunter atau pemburu Easter egg, seperti Parzival, Edge, Daito, dan Sou. Juga ada Sixers, pemain-pemain yang direkrut perusahaan terbesar kedua, yaitu IOI, singkatan dari industri online inovatif, dipimpin oleh Nolan Sorrento
yang sangat berambisi mendapatkan hadiah Easter egg dan menguasai Oasis seutuhnya. Saking niatnya, IOI punya tim peneliti yang mencari petunjuk dari semua hal yang bersangkutan dengan Halliday. Semakin banyak pemain yang direkrut, harapannya makin besar juga peluang memenangkan kontes tersebut. They have a support team made up of Halliday scholars trying to find clues to solve the contest. Buckle up! Set air! They're the second largest company in the world, with designs on becoming the first, winning Halliday's contest. Hari itu Parzival akan kembali mencoba memenangkan game balapan. Awalnya Parzival mau start di posisi depan sebelahan sama Ace, tapi karena bensin mobil Back to the Future-nya habis, dia pindah ke paling belakang, berharap dapat koin dari mobil-mobil yang rusak untuk mengisi bensinnya. Dan permainan pun dimulai. First to the key! First to the egg! Mbak-mbak pengendara motor tadi bernama Artemis, si pengacau Sixers. Brutal banget ini balapannya lur. Jadi inget game PS1 CTR sama Road Race, tau nggak? Berbagai halang rintang menghadang, jalanan naik turun, diserang T-Rex, ditabrak kereta api, ASMR KKI makan mentol, wah macem-macem lur. Terlihat Parzival yang berhasil mengisi bensin dari koin-koin pemain yang mati. Edge yang sempat memimpin terpaksa berhenti karena The King Kong merusak jalannya. Sekarang hanya tersisa Parzival dan Artemis. Garis finish sudah di depan mata, tapi mereka harus berhadapan dengan King Kong. Karena diremes sama King Kong, motor Artemis rusak berat dan Parzival menawarkan untuk memperbaikinya di bengkel temannya yaitu Edge. Mereka pun akhirnya pergi ke sana dan Artemis sangat terpukau dengan karya-karyanya Edge. Salah satunya adalah robot Iron Giant. Terlihat Parzival yang grogi karena Artemis ada di depannya dan Edge mulai mereparasi motornya hanya butuh waktu 10 menit. Lalu Artemis pun mengetes Parzival seberapa banyak pengetahuannya tentang Halliday, game kesukaannya, hobinya, sampai saldo OVO-nya, dan Parzival bisa menjawab semuanya dengan benar. Parzival juga menjelaskan dia harus berhenti di depan Kong daripada mati dan memulai semuanya dari awal lagi. Lagi pula selama ini nggak ada satupun yang bisa melewati Kong. Seakan-akan itu adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh Halliday agar tidak ada siapapun yang bisa melewatinya. Tapi menurut Artemis, Halliday adalah tipe orang yang sangat membenci peraturan dan menganggap Parzival hanya takut dengan kekalahan. Motor Artemis pun sudah selesai diperbaiki. Lalu Wade keluar dari game karena tantenya Alice memanggilnya. Wade, where the hell are my gloves? I gotta go. Wade pun kembali ke rumah Alice dan langsung ditampar oleh pacarnya yaitu Rick karena Wade tanpa izin mengambil sarung tangan Alice untuk bermain Oasis. Sedangkan Rick terpaksa pakai sarung tangan bekas dan menyalahkan Wade atas kekalahannya di game Deathmatch, game yang di planet Doom tadi tuh lulur. Bahkan Rick rela menghabiskan tabungan Alice untuk mengupgrade armor dan senjatanya demi memenangkan permainan. Wade pun bilang, haha, itu mah ente yang noob, menang di Deathmatch perkara skill bro, bukan upgrade senjata. Wade pun langsung dipukul dan Alice melerainya. Jika Parzival mengambil barang-barang miliknya lagi, maka Wade akan diusir dari rumahnya. Di dalam kamar, Wade masih terngiang-ngiang omongan Artemis tentang Halliday yang benci membuat peraturan. Karena itulah Wade pergi ke gedung jurnal Halliday yang dijaga oleh kurator. Dulu tempat tersebut sangat ramai oleh pemain yang mencari petunjuk mendapatkan kunci tersebut. Tapi karena nggak pernah menemukan petunjuk apa-apa, tempat itu sekarang menjadi sepi. Wade pun meminta kurator menunjukkan rekaman di tahun 2029 saat Halliday mengadakan pesta kantor Gregarious Games. Sampai bosen kuratornya lur karena Parzival sudah ribuan kali melihat rekaman tersebut. Ketika OTW
ke sana, seperti biasa kurator menjelaskan tentang tempat tersebut, di mana jurnal Halliday adalah tempat pengarsipan semua aktivitas dan semua hal yang berkaitan dengan Halliday. Sesampainya di tempat rekaman pesta kantor, saking seringnya ngeliat, Wade sampai hafal semua percakapan antara Halliday dan juga Morrow. Tapi tetap aja Wade nggak menemukan petunjuk apapun. Sampai akhirnya Halliday mengucapkan suatu kalimat yang bisa jadi itu adalah petunjuk memenangkan game balapan. Go back 10 seconds. Why can't we go backward really fast as we can? I liked how things were when they were. Mengapa kita tak mundur ke belakang secepat yang kita bisa? Apakah itu petunjuknya? Percival pun kembali mengikuti balapan dengan Artemis di sebelahnya. Artemis yang melihat gelagat aneh dari Percival merasa dia telah menemukan suatu petunjuk. Tapi tak lama kemudian balapan pun dimulai. Alih-alih maju ke depan, Percival malah tancap gas mundur ke belakang tanpa ragu sedikit pun. Dan yang terjadi... Iya, ternyata teori Percival bener lur. Dia menjadi pemain pertama yang memenangkan game balapan dan tentunya mendapatkan kunci yang pertama yaitu perunggu, juga gulungan berisi petunjuk berikutnya. You're the first to finish. It's such an honor. The honor's all mine. Get yourself a clue. Sudah jelas Nolan gak terima mengetahui hal tersebut dan karena kejadian ini saham perusahaannya jadi turun. Nolan pun meyakinkan para petinggi di sana. Meskipun Percival berhasil mendapatkan kunci pertama, tapi IOI yang akan memenangkan kontes itu karena Percival hanya sendirian sedangkan IOI memiliki banyak pasukan. Setelah mendapatkan kunci pertama, Percival dihadiahi 100.000 koin. Wah, langsung foya-foya beli-beli item gak pakai mikir. Granat suci dibeli, kubu Zemeckis dibeli, dan juga kostum sensor super canggih yaitu X1 biar gak usah pinjem-pinjem punya tantenya lagi. Oh yeah. Di kantor IOI, Nolan login ke dalam Oasis dengan passwordnya yang dicatat di pinggir kursi. Karakter gamenya adalah Superman jahat bernama Bossman. Tujuannya ke sana untuk bertemu dengan tangan kanannya iRock dan mengecek artefak yang sudah didapatkan iRock yaitu bola Osufox. Kekuatan artefak tersebut dapat mengeluarkan perisai sihir tak tertembus dan hanya bisa dihentikan dengan mantra sihir. Nolan ingin iRock menyimpannya sampai dia membutuhkannya dan memberikan tugas baru ke iRock untuk membunuh Percival. The orb of Osufox. Don't say that again. Okay. Parzival. Let me guess. You want him off the scoreboard. 3 times my normal fee. Done. Wait, really? I should have asked for 5. Is 4 still on the table? Setelah kemenangan Percival, Edge diberitahu rahasianya dan berhasil menang. Begitu pula dengan Artemis yang saat itu melihat Percival mundur ke belakang. Daito dan So pun juga ikut menang karena dibocorkan rahasianya oleh Edge. Lalu terlihat Artemis dan Wade yang masih memikirkan maksud dari petunjuk kunci kedua. Creator who hates his own creation. A hidden key, a leap not taken. And the key of Jade will be yours. What part of your past are you trying to escape, Halliday? Keesokan harinya, Percival kembali mengunjungi jurnal Halliday, tapi sekarang sudah dipenuhi oleh para Gunter. Karena kepopulerannya, Percival langsung disambut dan dikerumuni pemain-pemain lainnya. Tapi tiba-tiba dia ditarik oleh guru Mortal Kombat keluar dari kerumunan tersebut. That is not funny. Ternyata itu adalah Artemis yang menyarankan Percival untuk menyamar karena dia udah kayak artis lur. Maka dari itu Artemis pun mempermaknya berpenampilan seperti Clark Kent. Setelah itu mereka pun melihat rekaman Halliday beberapa hari sebelum Oasis dirilis. Terlihat Nolan yang ternyata dulunya adalah pegawai magang, tapi sekarang dia ngaku-ngakunya belajar langsung dari sang ahli Halliday. Saat Halliday ngobrol-ngobrol dengan Morrow, Halliday menceritakan jika dia lagi gebet cewek bernama Karen Underwood, yang mana di masa depan Karen adalah istrinya Morrow. Percival sangat yakin jika Karen
sebutan atau panggilannya Kira hanya disebut satu kali dari semua arsip yang ada di sana. Tapi kurator nggak setuju karena Kira adalah bagian terpenting di kehidupan mereka berdua. Mana mungkin cuma ada satu aja ya kan? Kurator berani bertaruh jika apa yang dipikirkan Parzival pasti salah. Setelah dicek di database, ternyata benar dugaan Parzival. Hanya ada satu rekaman yang menyebutkan nama Kira di sana. Menurut Parzival, Halliday sengaja menghapus semua nama Kira kecuali di rekaman tersebut karena dia terbakar api cemburu mengetahui Kira yang akhirnya menikah dengan Moro, dan mungkin Kira adalah petunjuknya. Sesuai janji, karena kalah taruhan, kurator pun memberikan Parzival 1 koin seperempat yang cukup langka. Lalu sebelum pergi, Artemis tiba-tiba mengajak Parzival untuk berdansa hari Kamis nanti. You know the Distracted Globe? Yeah, the dance club. Meet me there, 10 p.m. Di bengkel Edge, Parzival ribet gonta ganti baju biar tampil menawan dan elegan saat dansa nanti. Edge pun mengingatkannya jangan sampai Parzival dimanfaatkan oleh Artemis. Lagi pula, dia hanyalah cewek online yang nggak bisa dipercaya 100%, kata Edge. Ya, bisa jadi lur, tahu-tahu aslinya cowok gimana. Mampus. Yes! Listen to yourself! You have a massive cyber crush on this girl. She could actually be a 300-pound dude and her name is Chuck. Think about that. Setelah berdandan sangat necis, Parzival pun datang ke tempat perjanjian Distracted Globe. Dan seperti biasa banyak pemain lain yang minta foto bareng, termasuk salah seorang intel yang dipekerjakan oleh IROC. Bukan hanya melaporkan jika Parzival ada di sana, tapi juga menanam pemancar agar suara Parzival bisa didengar IROC. Tak lama kemudian Artemis pun menghampiri Parzival dan sangat menyukai penampilannya. I like Buckaroo Banzai. Oh, thanks! Thank you. Wow! Distracted Globe adalah klub pertama yang dibuat oleh Halliday di Oasis. Usut punya usut, ternyata tempat itu dibuat tepat setelah rekaman saat membicarakan gebetannya Kira. Menurut Artemis, tempat itu sesuai dengan petunjuk yang berada di gulungan pertama, yaitu tempat yang sangat dibenci oleh Halliday karena tidak berhasil mengajak Kira kencan ke sana. Lalu kata-kata kunci tersembunyi adalah lompatan yang tak diambil, bisa jadi lantai dansa yang melayang di sana. Dimana saat itu Halliday tidak pernah mengajak Kira berdansa. Meskipun selama ini banyak orang yang melompat, tapi Artemis yakin dengan membawa kunci perunggu, mereka bisa mendapatkan sesuatu. Dengan item khususnya, Parzival merubah lagunya menjadi old school. Mereka pun terus berdansa dengan indahnya dan menjadi pusat perhatian di sana. Dengan kostum canggihnya, Parzival bisa merasakan Artemis yang meraba-raba di situ. Mereka pun ngobrol semakin intens dan Parzival ingin bertemu Artemis di dunia nyata. Tapi Artemis menolak karena wajah aslinya pasti mengecewakan Parzival. Dengan tololnya, Wade yang ke bawah suasana memberitahu nama aslinya. Ingatkan lur, dari tadi IROC mendengarkan percakapan mereka dan akhirnya mengetahui nama asli Parzival adalah Wade. Artemis pun langsung memarahinya karena nama asli seharusnya tidak boleh diberitahu ke siapapun. Dan tiba-tiba, I'm in love with you. Watch out! karena terpojok dan armor Parzival semakin menipis, dia akhirnya menggunakan item kubus Zemeckis yang bisa mengembalikan waktu 60 detik sebelumnya, dan mereka pun berhasil kabur sebelum IOI menyerbu. Artemis sangat jengkel karena Parzival sudah meremehkan IOI. Tujuan Artemis mendapatkan Easter egg untuk menghentikan IOI yang sudah merugikan banyak orang di dunia nyata. Bahkan ayahnya sakit keras dan meninggal karena stres utangnya yang membengkak dari IOI. You live inside this illusion, and I can't afford to let you distract me. IROC berhasil melacak nama Wade yang baru-baru ini membeli kostum sensor X1, dan identitasnya pun akhirnya diberitahukan ke Nolan. The real world identity of Parzival is Wade Watts. Voila. Setelah itu Nolan menemui Finali Zendor, pemimpin debt collector di perusahaan IOI. Nolan meminta bantuannya untuk menangkap Wade di kediamannya. Sementara itu di The Stack, Wade yang lagi OTW ke persembunyiannya diperhatikan seorang pria bertato yang sangat-sangat mencurigakan. Lalu saat menyalakan VR-nya, dia mendapatkan pesan dari Nolan yang akan memberikan sebuah penawaran. Wade pun mengklik link yang diberikan dan hologram Parzival-nya masuk ke dalam kantor IOI di kehidupan nyata. Parzival sempat melihat password Oasis milik Nolan yang ditempel di kursi. Lalu Nolan mengatakan tujuannya yang ternyata menawarkan locker mencari Easter egg di bawah IOI. Parzival dijanjikan fasilitas-fasilitas mewah dan akan
akan memberikannya gaji melebihi UMR tertinggi di dunia, yaitu $4 juta per tahun, dan bonus $25 juta jika Easter egg berhasil ditemukan. Tawaran yang sangat-sangat menggiurkan tersebut sempat menggoyahkan hati Wade, sampai-sampai dia memakai software penekan emosi untuk mengatur nafasnya. And if you do happen to find that Easter egg, there's a bonus, $25 million. But meskipun begitu, Wade tetap menganggap Nolan hanyalah seorang pebisnis brengsek yang pasti memiliki maksud tersembunyi. Untuk meyakinkan Parzival, Nolan pun membicarakan soal pop culture biar nyambung ya kan, biar nggak terkesan bisnis banget lur, sambil diam-diam dibantu sama peneliti-penelitinya. Tapi tidak semudah itu. Parzival tahu jika ada informan yang memberitahunya semua hal tentang pop culture. Parzival yang sudah muak pun malah semakin memakinya. And I know you've got a whole department of oologist in your ear. I think you're full of shit. From fairly reasonable to maniacal overlord. We should be grateful, Wade. Karena sudah tidak bisa diajak negosiasi, Wade pun sangat terkejut mengetahui Nolan yang tahu nama aslinya, alamat tempat tinggalnya, dan semua hal tentangnya. Sebagai pelajaran, Nolan akan meledakkan area tempat tinggalnya yang sangat kumuh dan tidak terliput media. Mendengar itu, Wade pun langsung berlari pulang sambil terus menelpon Alice, dan drone IOI sudah mulai memasang bomnya di sana. Tapi yang mengangkatnya malah Rick, dan dia nggak peduli peringatan dari Wade dong. Rick, mampus kan akhirnya. Rick, the place is gonna blow! Rick, is that Wade? Put Alice on! Let me talk to him. I don't want to hear your voice ever again. Wade pun sangat terpukul melihat kejadian tersebut. Dia kembali ke persembunyiannya untuk memberi peringatan ke Artemis, Edge, Daito, dan juga Shaw. Tapi tiba-tiba they gotta be coming after you, so wherever you are. ternyata preman tadi adalah anak buah Samantha atau yang sudah kita kenal dengan nama Artemis, dan Wade dibawa ke markas faksi pemberontak. Markas pemberontak tidak jauh dari lokasi Destex, jadi selama ini mereka berdua sudah hidup berdekatan. Wade pun mengatakan jika dia sama sekali tidak kecewa melihat Samantha meskipun ada tanda lahir di sekitar matanya. Ketika mereka akan berciuman, Samantha tiba-tiba teringat petunjuk yang kedua. Oh shit! Second clue, I know what it means. Ternyata maksud dari lompatan yang tak diambil adalah ketika Halliday nggak berani mencium dan mengungkapkan perasaannya ke Kira saat ngedit di bioskop. Nggak pakai lama, Parzival and the gang pun langsung gercep pergi ke jurnal Halliday. Curator, can we see November 23 to 27, 2025? That's the week you went on the date with Kira. Are you absolutely sure you want to go here? Petunjuk berikutnya adalah pencipta yang membenci ciptaannya, dan film yang merujuk ke sana adalah film The Shining, di mana pencipta novelnya yaitu Stephen King tidak menyukai film dari hasil karyanya tersebut. Mereka pun akhirnya masuk ke dunia film The Shining.